Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih dapat berkumpul pada kelas 9A ya. Ini kita bisa berkumpul kembali, bertemu kembali setelah kemarin kita ada libur ya karena tanggal merah. Kemudian untuk memulai pembelajaran hari ini Ibu absen terlebih dahulu ya. Putri ada? Ya, ada. Oke, untuk mempersingkat, apakah ada yang tidak hadir hari ini atau ada yang menitip surat? Tidak ada ya, hari ini alhamdulillah masuk semua dan dalam keadaan sehat semuanya, alhamdulillah. Ya, untuk pertemuan pada pagi hari ini, kita akan membahas tentang memanfaatkan waktu. Setelah kemarin kita membahas tentang hukum tajwid, sudah membahas tentang Al-Qur'annya, sekarang kita membahas tentang hadis, dimana hadis-hadis itu tentang memanfaatkan waktu, dalil-dalilnya seperti itu, ada ayat Al-Qur'annya juga seperti itu ya. Oke, kita mulai dari yang pertama ya, pengertian memanfaatkan waktu. Ada yang tahu bagaimana pengertian memanfaatkan waktu? Ya, pengertian memanfaatkan waktu adalah mempergunakan waktu sebaik mungkin dengan digunakan dengan hal-hal yang positif, yang baik, dan bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri dan orang lain tentunya. Kemudian yang akan kita bahas pada pagi hari ini, memanfaatkan waktu yang seperti apa? Manfaatkan waktu yang bermanfaat untuk kita sendiri dan orang lain, contohnya yaitu menuntut ilmu. Kenapa untuk orang lain juga padahal kita yang menuntut ilmu? Karena menuntut ilmu, setelah kita mendapatkan ilmunya, kita juga dapat menyalurkannya seperti itu ya. Kita dapat menyalurkan kepada orang-orang sekitar kita, kepada adik kita, kepada saudara-saudara kita. Kemudian nanti setelah kita selesai menuntut ilmu, kita bisa mengajar, misal mengajar di TPQ atau di madrasah atau di SMA nanti setelah kalian kuliah seperti itu ya. Kemudian di buku itu sudah ada ya pembahasannya, juga ada sedikit pepatah dari orang Arab yaitu al-waktu kas-saif. Waktu adalah pedang, waktu itu adalah seperti pedang. Jadi apabila jika kamu tidak menebaskannya, ia akan menebasmu. Jadi kalau misalkan kamu tidak memanfaatkan waktu itu sebaik mungkin, maka waktu itu yang akan menebas diri kita sendiri. Karena kita tidak memanfaatkan waktunya, jadi dia akan membunuh kita sendiri seperti itu. Kemudian jadi dalam Al-Quran itu sudah banyak sekali dibahas ya, juga sudah banyak dalil-dalilnya. Salah satunya yaitu dalil pada surat Al-Asr ayat 1-3 yang biasa kita baca pada saat kita mau pulang itu ya. Itu. Oke, kita baca bersama-sama ya suratnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Yang artinya, ada yang tahu artinya apa? Artinya yaitu wal asri, demi masa. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Kemudian di ayat selanjutnya, illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasehati supaya menaati kebenaran, dan nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran, seperti itu. Jadi asbabun nuzul pada surat tadi yaitu pada saat itu banyaknya orang-orang yang mengutuk waktu asar. Jadi banyak orang-orang yang tidak suka dengan waktu asar karena banyak yang bilang banyak malapetaka, banyak yang celaka pada waktu asar seperti itu, banyak orang-orang yang naas pada waktu asar itu. Kemudian akhirnya setelah
banyak orang yang mengutuk waktu asar itu seperti itu. Waktu asar itu tidak baik, waktu asar itu banyak yang celaka pada waktu asar itu. Akhirnya Allah turunkan surat Al-Asr ini sebagai peringatan bahwa waktu asar itu nggak salah, yang salah itu adalah orangnya yang melakukan sesuatu perbuatan yang tidak terpuji pada waktu asar. Jadi waktu asar itu bukan kesalahan waktunya, bukan karena waktunya asar jadinya itu mereka mengutuk bahwa asar itu celaka, bahwa waktu asar itu adalah waktu yang naas bagi semuanya. Itu mereka mengutuk seperti itu, padahal yang salah itu orang-orangnya. Mereka melakukan perbuatan yang tidak terpuji pada waktu asar. Jadi Allah turunkan itu sebagai petunjuk bahwa waktu asar itu tidak salah, tetapi yang salah orang-orangnya yang tidak bisa mempergunakan waktu dengan sebaik mungkin atau tidak bisa memanfaatkan waktu seperti itu. Jadi ayat ini sebagai peringatan kepada orang-orang sebagaimana orang itu supaya tidak mengutuk waktu asar, bahwa asar itu tidak salah apa-apa. Waktu asar itu tidak ada orang yang celaka, tidak ada, tapi orangnya sendiri yang melakukan hal-hal yang tidak baik seperti itu. Kemudian penjelasannya sudah Ibu jelaskan tadi di atas ya, dan di buku juga sudah ada pembahasannya pada ayat yang pertama, ayat yang kedua, dan ayat yang ketiga. Kemudian setelah itu di sini juga ada hadis dari Rasulullah yang artinya yaitu dari Abdullah bin Umar, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memegang kedua pundakku seraya bersabda, jadilah kamu di dunia ini seakan-akan kamu orang asing atau orang yang melewati suatu jalan. Kemudian Ibnu Umar berkata, apabila kamu berada di sore hari, janganlah kamu menunggu melakukan sesuatu hingga pagi hari datang. Apabila kamu berada di pagi hari, jangankan menunggu melakukan sesuatu hingga sore datang. Seperti itu. Gunakan waktu sehatmu untuk menghadapi sakitmu dan waktu hidupmu untuk menghadapi matimu. Jadi di sini sudah jelas sekali hadisnya untuk memperkuat surat yang tadi. Ya, dari hadis tersebut tadi sudah sangat jelas, dan untuk memperkuat dari surat tadi ya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kita untuk sangat-sangat memperhatikan waktu, sangat-sangat memanfaatkan waktu. Jadi sebelum kita sakit, kita harus memanfaatkan waktu sehat kita untuk mempersiapkannya, untuk mempersiapkan segala aktivitas kita dengan berbuat baik, untuk berbuat baik seperti itu ya. Kemudian memanfaatkan waktu hidupmu untuk menghadapi waktu matimu. Jadi kalian harus berpikir bahwa kita mati akan bawa apa, apakah kita akan bawa amal yang buruk ataukah kita akan bawa amal yang biasa-biasa saja atau seperti apa, kayak gitu ya. Kita harus berpikir ke situ. Jadi selama kita hidup kita harus manfaatkan waktu sebaik mungkin, dan kita harus mempersiapkan apa yang akan kita bawa di hari akhir nanti, seperti itu. Kemudian hadis-hadis yang lainnya juga sudah ada di buku ya, nanti kita bisa membahasnya lagi setelah pertemuan selanjutnya. Kemudian Ibu mau kalian nanti menulis rangkuman dari apa yang sudah Ibu jelaskan tadi dan yang ada di buku ya. Ibu akan memberi nilai yang plus apabila kalian perhatikan Ibu tadi dan menulis apa yang sudah Ibu jelaskan tadi ya. Jadi bukan hanya merangkum yang ada di buku, nanti bukunya kalian kumpulkan saat akhir pembelajaran nanti. Kemudian Ibu nanti akan membacakan suatu masalah. Jadi kalian sebelumnya membagi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nanti kalian per kelompoknya Ibu berikan masalah dengan permasalahan yang berbeda antara kelompok yang satu dengan yang lain. Nanti setelah itu kalian diskusikan bagaimana cara menghadapi permasalahan tersebut dengan adanya landasan-landasan yang jelas ya, bukan hanya pemikiran kalian yang mungkin kalian kurang membaca atau seperti apa. Jadi walaupun menggunakan pemikiran kalian tapi juga harus ada landasannya, seperti itu. Nanti Ibu berikan masalahnya per kelompok berbeda, setelah itu didiskusikan dan diskusinya ditaruh di buku. Semua anak harus mencatat ya diskusinya, semuanya per kelompoknya harus mencatat hasil diskusinya, nanti kan dikumpulkan dengan beserta rangkuman yang tadi. Kemudian
Setelah kalian diskusikan, nanti kalian presentasikan, ibu tunjuk secara acak, nggak harus dari kelompok 1, kelompok 3 atau kelompok 2, nanti terserah ibu mau menunjuk yang mana dulu. Nanti setelah kalian presentasikan oleh salah satu anggota kelompok kalian, nanti kelompok yang lain menanggapinya dengan cara ditulis di buku hasilnya, hasil kritik dan sarannya untuk kelompok yang presentasi. Jadi kurangnya apa terhadap masalah tersebut. Misal kelompok pertama berikan solusi seperti ini terhadap masalah A, tapi menurut kelompok kalian itu tidak. Jadi kalian bisa menuliskannya bahwa solusinya itu harusnya seperti ini, tidak harus yang seperti ini, saya punya pendapat lain seperti ini, kayak gitu. Kalian nanti menuliskannya di buku kalian masing-masing, seperti itu ya. Ya, tadi hasil diskusi kalian sudah bagus sekali ya. Tadi sudah ada yang menyanggah, ada yang memberikan solusi lain dari permasalahan tersebut dari kelompok lain ya, tentunya. Kemudian setelah nanti ketua kelas untuk mengkoordinir pengumpulan bukunya, hasil diskusinya, semuanya rangkumannya juga, kalian juga ibu akan berikan tugas untuk minggu depan. Jadi kalian nanti kerjakan halaman 95 sampai 96, nanti minggu depan kita koreksi bersama-sama ya. Setelah itu terima kasih untuk pertemuan pada pagi hari ini. Jangan lupa nanti ketua kelas ke kantor ya untuk mengumpulkan bukunya. Kemudian dari ibu mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kita berjumpa di minggu depan dengan materi yang berbeda, tapi sebelumnya nanti kita koreksi dulu untuk materi yang hari ini ya, yang ada di buku paket yang kalian baca dan kerjakan, seperti itu. Kemudian dari ibu cukup sekian. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.